Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap 2 anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan pesantren dan kontrakan tersangka. Kasus ini terungkap berkat laporan dari paman korban kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan tersangka MAF, 28 tahun, seorang guru bahasa, yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap 2 saudara kandung, MRA 14 tahun, dan MFA 13 tahun sejak tahun 2023 hingga tanggal 19 Januari tahun 2025. Konferensi pers terkait kasus ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, SH, SIK, MC, didampingi oleh Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono, SH, pada Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Rekan media, jadi sore ini kami dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota akan melaksanakan press release terkait pengungkapan tindak pidana. Ada 4 LP. Yang pertama LP terkait sangkaan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 untuk tersangka inisial MAF, seorang oknum guru ngaji. Kemudian untuk korban 2 orang kakak beradik, terjadi di salah satu pesantren. Untuk korban inisial MRA 14 tahun dan MFA berusia 13 tahun, di mana menurut pengakuan tersangka tindakan ini sudah dilakukan 8 kali kepada anak korban MRA dan 2 kali kepada anak korban MFA. Untuk kejadiannya antara tahun 2023 sampai tahun 2025. Kemudian tempat kejadian berdasarkan hasil penyelidikan kami di asrama korban, kemudian warung milik orang tua tersangka, dan kemudian kontrakan tersangka. Untuk barang bukti penyidikan tindak pidana ini hasil visum, kemudian 2 lembar akte kelahiran anak korban, kemudian pakaian yang digunakan anak korban. Untuk modus operandinya, tersangka meminta bantuan kepada anak korban untuk membersihkan atau membereskan ruangan atau lingkungan. Kemudian anak korban diarahkan untuk berbaring sambil dipinjamkan handphone. Setelah itu tersangka mulai meraba bagian tubuh anak korban, dan hasil pemeriksaan bahwa tersangka memasukkan alat kemaluannya ke tubuh korban dan sampai keluar cairan. Untuk tersangka mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman? Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Selain 2 korban itu ada korban lain nggak? Dan hasil penyidikan kami sampai saat ini ditemukan 2 orang anak korban ini, tetapi masih tetap kami kembangkan. Pelaku sudah menikah atau belum? Pelaku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Alasannya apa dan untuk melakukan itu? Dan sementara sedang kami kembangkan, tetapi menurut pengakuan bahwa yang bersangkutan juga pernah menjadi korban hal serupa. Ini terungkapnya karena korban bercerita atau bagaimana? Korban ini yang adiknya mengalami kejadian tersebut, kemudian cerita kepada kakaknya, setelah itu kabur dari asrama tersebut. Setelah itu datang ke kantor polisi untuk membuat laporan.
Penangkapan kedua korban ini gimana Pak ke depannya? Ya, pertama kita apresiasi ya dengan kerja cepat Polres ketika ada peristiwa seperti itu sebelumnya gitu ya. Kekerasan terhadap anak, Polres langsung berkoordinasi dengan kita, KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah dan PP3A. Yang kita lakukan adalah kita fokus pada korban. Ternyata kita lakukan asesmen terlebih dahulu sebenarnya peristiwa apa yang terjadi. Gitu. Ternyata pas kita asesmen, ternyata memang peristiwa ini sudah lama kejadiannya dan baru terungkap itu setelah tahun 2005 awal dan karena itu cerita dan ternyata gitu kan setelah kita asesmen ternyata ada indikasi sebenarnya ada indikasi korbannya bukan hanya yang kemarin, ada indikasi korban yang lain gitu kan dari temannya. Nah kemarin makanya kita bersama tim Polres nanti atau dengan tim DP3A KPAD kita akan ke pesantren tersebut gitu ya. Kita ingin mengasesmen korban-korban berikutnya. Jangan sampai, karena dari indikasi yang kita dapat dari pelaku, jangan sampai si anak ini hari jadi korban, dia jadi pelaku. Ternyata dari hasil saya asesmen ke pelaku, ternyata dulu dia jadi korban gitu. Dan korbannya juga di tempat itu. Itu tempat itu. Dan ada beberapa anak yang disebutkan. Makanya kita juga lagi tracing nih. Kita tracing kondisi anak-anak yang hari ini yang disebutkan, kita cari datanya gitu. Dan kita harap sebenarnya ketika untuk masyarakat ada orang tua ketika ada peristiwa seperti ini, ayo lapor gitu, jangan sampai didiamkan, gak usah malu. Karena memang beberapa kasus yang kita tangani ternyata gitu, anak-anak korban kekerasan seksual, terutama laki-laki itu lebih susah untuk mengungkapkan, untuk bercerita gitu kan. Bahkan di bulan Januari ini aja kita sudah ada 3 sebenarnya, dan korbannya hampir rata-rata lebih dari 2. Makanya penting hari ini untuk orang tua agar peduli juga terhadap anak laki-laki. Jadi korban kekerasan seksual bukan hanya kepada anak perempuan, tapi hari ini ada peningkatan grafik. Bahkan kemarin belum lama di Duren Sawit peristiwanya. Dan kemarin ada penggerebekan juga di Jakarta kalau nggak salah ya, pesta gitu ya. Pesta gay. Berarti kan memang sudah ada perkembangan yang harus kita perhatikan, kondisi kekerasan seksual yang juga mengancam anak-anak laki di lingkungan kita.